Seperti yang akan terjadi di adegan selanjutnya setelah mengetahui bahwasanya di sini Kenjo benar-benar sangat begitu murka terhadap perlakuan dari Sandra. Namun ia belum bisa menyudutkan kalau ini semua adalah perlakuan dari Sandra, karena ia juga belum menemukan beberapa bukti kuat terkait masalah yang menimpa terhadap Mutiara. Namun di sini juga ternyata Mutiara sempat sadarkan diri dan akhirnya ia diminta oleh Kenjo untuk menjadi kesaksian tentang bagaimana kejadian tragedi yang menimpa terhadap Mutiara. Alhamdulillah ternyata Mutiara pun di sini sempat sadarkan diri dan akhirnya ia pun bisa kembali pulih, dan akhirnya ia juga sempat ingin menjadi saksi kunci penting tentang terkait soal dirinya yang mengalami kecelakaan ketika ia sempat dikurung di dalam sebuah gudang es yang cukup lebih dingin. Dalam 1 kali 24 jam, polisi berhasil menemukan beberapa bukti kuat, dan memang saat ini juga Kenjo sempat meminta kepada Sapam di gudang tersebut untuk memutar ulang rekaman CCTV, dan ada salah satu karyawan dari gudang tersebut yang ternyata memang sempat menjalankan aksi dari Sandra, yang pada akhirnya salah satu karyawan tersebut pun dipanggil oleh Kenjo dan membenarkan semua perkataan yang disudutkan oleh Kenjo kepada dirinya. Dan ia juga sempat terpaksa karena ia sangat begitu butuh modal untuk biaya istrinya lahiran, dan akhirnya karyawan tersebut pun siap menjadi saksi pertama dalam kejadian tersebut. Dan ia juga sempat menuduh kalau Sandra adalah pelaku utamanya, karena saat ini Sandra sempat membayar dirinya dan menyuruh dirinya untuk mengajak Mutiara untuk masuk ke dalam gudang box tersebut. Hingga terjadilah Mutiara yang saat itu sempat terkunci, dan akhirnya Mutiara pun hampir saja beku guys, dan ibarat es batu. Namun kegigihan dari Kenjo dan berusahanya dari Kenjo akhirnya semua benar-benar terselamatkan. Lalu bagaimanakah alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti? Tentu akan sangat semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita lihat. Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan nomor sebelumnya juga guys, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini ke depannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan ke rating yang paling teratas. Seperti kita tahu sebelumnya memang kejadian yang menimpa terhadap Mutiara ini atas insiden yang harus disengaja oleh Sandra. Keterlibatan kecemburuan yang dimana Sandra sendiri benar-benar merasa cemburu kalau melihat Mutiara dan juga Kenjo terus-menerus bersatu bersama. Dan di momen ini ternyata Sandra dengan sangat begitu nekat mengunci dan mengurung Mutiara di dalam sebuah gudang box. Di sini Kenjo pun awalnya sangat begitu khawatir karena Sandra sempat melaporkan kalau ternyata Mutiara sudah pulang duluan. Ternyata itu semua adalah akal bulus dari Sandra agar supaya semua tidak menyalahkan kepada dirinya. Namun bukti rekaman CCTV bisa menjadi bukti kuat tentang adanya insiden kecelakaan yang menimpa terhadap Mutiara, dan kini sepertinya Mutiara benar-benar akan memberikan kesaksian tentang bagaimana kecelakaan yang menimpa terhadap dirinya, dan akhirnya Kenjo sendiri yang akan menjebloskan Sandra ke dalam sebuah penjara. Kenjo saat itu benar-benar panik dan ia juga sempat membuka pintu gudang box tersebut, dan ternyata Sapam tersebut benar-benar merasa malu karena sebelumnya ia sempat melaporkan kepada Kenjo kalau ternyata di dalam gudang tersebut tidak ada siapapun termasuk Mutiara. Dan akhirnya ketika Kenjo berhasil memeriksa kembali dan ia sempat membuka gudang es ataupun gudang box, ternyata di situ terlihat Mutiara yang sedang tergeletak. Dan akhirnya Kenjo pun langsung dengan sigap membawa Mutiara langsung ke rumah sakit. Di sini Kenjo pun meminta kepada Mutiara untuk menunjukkan siapakah pelakunya, karena Mutiara saat ini pastinya sudah bisa menebak. Ada salah satu karyawan yang sudah
mengajak dirinya pada saat itu, dan ternyata karyawan itu yang akan menjadi orang saksi untuk supaya bisa menjebloskan Sandra ke dalam sebuah penjara. Namun di sisi lain adanya perdebatan antara Ivan dan juga Kenjo. Ivan sudah menyangka kalau semua ini adalah ulah perbuatan dari Sandra, dan Ivan merasa yakin kalau semua ini adalah perlakuan dari Sandra. Namun Kenjo enggan untuk menuduhkan kalau Sandra ini adalah pelakunya karena ia belum menemukan beberapa bukti kuat terkait insiden kecelakaan yang menimpa terhadap Mutiara. Di balik itu semua, kita tahu guys, saat ini komitmen antara rumah tangga Aditya dan juga Rianti yang semakin memanas saja karena Aditya pada saat itu sempat dipergoki langsung oleh Rianti. Sebenarnya Aditya di sini mempunyai dua maksud. Yang pertama, ia menjemput Aurel yang ada di rumah dari Ibu Cynthia, dan kedua, ia juga mempunyai niatan kalau ingin dekat-dekat bersama dengan Cynthia. Gerak-gerik yang cukup aneh yang dilakukan oleh Aditya cukup lebih mencurigakan bagi Rianti, sehingga Rianti pun terobsesi untuk supaya bisa mencurigai Aditya, dan akhirnya ia pun sempat menyusul Aditya yang ada di rumah Ibu Cynthia. Dan benar saja terlihat kalau pada saat itu Aditya sedang mengobrol berdua bersama dengan Ibu Cynthia, padahal Ibu Cynthia sendiri akan pada saat itu mempunyai kegiatan bersama dengan Dina untuk melakukan yoga di salah satu tempat. Dan memang perlu kita ketahui juga ya guys, saat ini terjadi sesuatu konflik yang melibatkan Kenjo dan juga Mutiara. Mutiara dan juga Kenjo ini selalu mendapatkan musibah dan cobaan yang cukup lebih kuat. Seharusnya di sini Kenjo memang menjadi penyelamat, dan seharusnya Kenjo juga di sini bisa mengutarakan perasaannya agar terlebihnya Sandra ini benar-benar sangat begitu kejang-kejang ketika mengetahui kalau ternyata selama ini Kenjo dan juga Mutiara ini sudah jadian. Perihal mengenai kecelakaan yang menimpa terhadap Mutiara ini disebabkan oleh adanya Sandra, namun pada saat itu Ivan bersama dengan Kenjo kerjasama untuk bisa mengetahui siapakah pelakunya, dan setelah mereka mendatangi gudang ikan tersebut ternyata meminta kepada Sapam ataupun security untuk memutar rekaman CCTV yang ada di seluruh pojok ataupun di seluruh penjuru gudang tersebut. Dan akhirnya ada pergerakan yang cukup lebih aneh ketika pada saat itu Mutiara sempat masuk ke dalam gudang box tersebut, dan ternyata memang salah satu karyawan tersebut sempat mendatangi Kenjo dan juga Ivan, dan ia akhirnya mengaku sebelum ia dijebloskan ke dalam sebuah penjara dan ia adalah orang suruhan dari Sandra. Lalu bagaimanakah keseruannya? Kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.